Halo guys, selamat datang di channel SK Sindana. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan trading saham, kemudian forex dan mata uang kripto. Namun sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa di subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini setiap update video. Baiklah, jadi di sini kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Baiklah, jadi di sini kita akan langsung aja masuk ke pembahasan mengenai perbedaan antara trading forex, saham, dan kripto. Jadi kalau misalnya teman-teman amati, sebenarnya ada beberapa hal yang membedakan antara trading saham, forex, dan kripto. Yang pertama itu terletak pada instrumen perdagangan, kemudian mekanisme pasar, regulasi, serta volatilitasnya ya. Jadi itu beberapa hal yang membedakan antara trading forex dengan saham serta kripto. Misalnya di instrumen perdagangan saham, biasanya kalau misalnya di saham surat kepemilikan atas suatu perusahaan yang diperdagangkan ya. Jadi yang menjadi instrumennya itu adalah surat kepemilikan atas suatu perusahaan. Misalnya BCA, Tesla, dan lain sebagainya ya. Jadi itu surat atas nama perusahaan yang ditradingkan. Jadi nanti kalau misalnya harganya BCA di sini misalnya ada 9.000, maka satu lotnya itu 9.000 ya. Jadi kalau misalnya dijual, maka teman-teman bakal memiliki surat kepemilikan atas saham BCA misalnya. Jadi seperti itu. Kemudian di forex atau foreign exchange yang diperdagangkan itu antara mata uang antar negara ya, misalnya euro dengan USDT, kemudian euro dengan JPY atau yen ya. Jadi seperti itu kalau instrumennya di forex ya. Nah, kemudian yang ketiga, kalau misalnya di kripto ya, misalnya teman-teman trading di kripto, yang diperjualbelikan itu atau yang ditradingin adalah aset digital berbasis teknologi blockchain ya, seperti kayak Bitcoin, Ethereum, dan Solana serta Sol ya, dan lain sebagainya. Jadi itu adalah perbedaan antara instrumen saham, forex, dan kripto ya. Selanjutnya yang kedua, perbedaan antara trading forex, saham, dan kripto yaitu mekanisme pasar dan waktu perdagangan ya. Kalau misalnya saham diperdagangkan di jam bursa, misalnya kalau di Indonesia di jam 9 sampai jam 4 sore. Jadi terbatas kalau misalnya jam tradingnya itu terbatas kalau misalnya di saham ya. Kalau misalnya saham Indo misalnya itu waktu perdagangannya terbatas. Kalau misalnya di forex itu 24 jam selama 5 hari. Dari jam 1 siang atau dari jam 5 subuh sampai jam 5 subuh lagi ya. Jadi 24 jam kecuali hari Minggu dan Sabtu ya. Jadi untuk di daerah Indonesia biasanya Sabtu Minggu itu libur kalau misalnya forex ya. Selanjutnya kalau di kripto itu beroperasi 24 jam selama 7 hari. Jadi dia nggak ada dibilang stopnya ya. Kalau misalnya teman-teman trading di kripto itu bisa 7 hari 24 jam ya. Jadi itu kelebihan dari trading kripto. Selanjutnya yang ketiga, perbedaan antara trading saham, forex, dan kripto terletak pada regulasi dan keamanannya ya. Jadi kalau misalnya di Indonesia saham diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, kemudian di AS ada namanya SEC itu yang di Amerika, kemudian memiliki perlindungan investor ya kalau misalnya di saham ya. Jadi seperti itu. Kemudian kalau misalnya di forex itu diawasi oleh badan regulasi seperti CFTC yang di Amerika, kemudian FCA kalau misalnya di Inggris, kemudian kalau di Indonesia itu yang mengawasi forex itu adalah Bapepti ya. Jadi kalau misalnya teman-teman
trading forex itu bakal diawasi oleh Bapepti. Selanjutnya kalau misalnya di kripto regulasi masih berkembang ya, jadi masih belum ada kejelasan sampai sekarang, tapi beberapa aplikasi memang sudah diawasi juga sama Bapepti ya. Jadi itu masih berkembang kalau misalnya kripto. Jadi belum ada jaminannya sama sekali ya. Seperti itu. Selanjutnya yang keempat, perbedaan antara trading saham kemudian forex dan kripto yaitu terletak pada leverage dan modal awal. Jadi kalau misalnya di saham leverage-nya terbatas atau bahkan tidak tersedia ya. Bagi investor retail itu biasanya tidak ada. Kemudian untuk modalnya itu cukup kecil ya kalau misalnya teman-teman trading di saham ya. Contohnya di Indonesia, kalau di Indonesia kan untuk trading saham masih satu arah ya, jadi hanya bisa beli kemudian jual di harga tertinggi. Kalau misalnya di forex, teman-teman bakal menggunakan leverage ya. Jadi ada namanya leverage kalau di trading forex misalnya 1:1, 1:50, bahkan ada sampai 1 banding tanpa batas ya kalau misalnya teman-teman trading di forex ya. Jadi sistemnya jual beli mata uang asing kalau misalnya di forex. Jadi kemungkinan trader membuka posisi lebih besar dari modal yang kecil ya. Jadi kalau misalnya modal kalian kecil terus ingin trading forex itu leverage-nya aja digedein, maka teman-teman misalnya nih harga satu lotnya itu 100.000, terus teman-teman hanya memiliki uang 50.000, maka teman-teman bisa naikkan leverage-nya sehingga bisa membeli satu lot tersebut. Jadi kayak misalnya teman-teman pinjam dari broker ya. Jadi selanjutnya kalau misalnya sudah pinjam, terus nanti kalau misalnya naik maka teman-teman untung ya. Selanjutnya kalau minus misalnya sudah minus 50% maka otomatis uang kalian bakal hilang. Itu resikonya kalau misalnya di trading di forex ya, karena ada leverage itu maka resikonya lebih besar. Selanjutnya kalau misalnya trading di kripto sebenarnya ada juga yang menyediakan leverage ya. Jadi tergantung dari aplikasi yang teman-teman gunakan. Jadi ada 3 aplikasi yang teman-teman harus paham juga. Jadi ada jenisnya juga kalau misalnya mau trading forex atau kripto dan saham ya. Jadi misalnya kalau di crypto leverage juga tersedia di beberapa exchange ya, tetapi bervariasi tergantung platform yang teman-teman gunakan. Kemudian untuk leverage-nya itu bisa juga sampai tanpa batas dan untuk modalnya juga cukup kecil sih. Jadi tergantung dari teman-teman ya. Kalau misalnya pilih aja aplikasi yang menurut kalian bagus ya. Itu perbedaan antara trading forex, kripto dan saham ya. Selanjutnya perbedaan kelima antara trading saham, forex, dan kripto yaitu terletak pada volatilitas dan resiko ya. Kalau misalnya di saham masih cenderung lebih stabil ya. Kemudian untuk pergerakannya biasanya dipengaruhi sama laporan keuangan, kebijakan perusahaan, dan kondisi ekonomi. Jadi masih bisa digoyangkan oleh kondisi tersebut ya. Kalau misalnya teman-teman trading di saham. Selanjutnya kalau misalnya teman-teman trading di forex itu masih relatif stabil ya, tergantung dari kondisi ekonomi suatu negara atau suku bunga. Misalnya ada kebijakan baru di Fed itu bisa berpengaruh terhadap pergerakan di forex. Selanjutnya kalau misalnya teman-teman trading di kripto itu sangat volatil ya, harga itu bisa naik signifikan kemudian turun drastis ya. Jadi seperti itu tergantung dari kebijakan negara juga sih. Jadi itu bisa terjadi dalam waktu yang sangat singkat kalau misalnya teman-teman trading di kripto. Dan ini sangat berisiko ya, khususnya buat teman-teman yang modalnya kecil. Selanjutnya perbedaan keenam trading saham dan forex serta kripto yaitu terletak pada faktor yang mempengaruhi harga ya. Kalau misalnya di saham, misalnya di Indonesia yang mempengaruhi itu adalah kinerja perusahaan, laporan keuangan, kebijakan pemerintah serta sentimen pasar ya. Selanjutnya kalau misalnya di forex biasanya yang mempengaruhi adalah suku bunga ya, inflasi, kebijakan moneter bank sentral, misalnya bank sentral AS itu ada kebijakan baru itu bakal mempengaruhi, kemudian kondisi geopolitik ya, misalnya antara
Israel dan Palestina kemarin sempat perang, itu sangat berpengaruh terhadap pergerakan forex. Nah, kemudian di kripto adopsi teknologi juga sangat berpengaruh ya. Kemudian regulasinya, misalnya ada larangan trading di salah satu negara, itu sangat berpengaruh ya. Jadi itu regulasinya. Selanjutnya permintaan dan pasokan ya. Jadi kadang-kadang ada yang jualan dalam jumlah besar, maka itu bisa mempengaruhi harga kripto. Serta sentimen pasar ya. Contohnya ada tweet dari toko seperti Elon Musk, maka itu bisa mempengaruhi harga pasar kripto ya. Selanjutnya perbedaan ketujuh antara trading forex, saham, dan kripto. Kalau misalnya di saham biasanya terbatas ya. Kalau misalnya di saham, misalnya nih di saham Indonesia, maka teman-teman bisa trading melalui broker atau platform kayak yang terdaftar di bursa. Misalnya kalau di Indonesia, kalau misalnya teman-teman ingin trading saham, itu bisa menggunakan kayak di sini saya gunakan iPod, kemudian Neohots, kemudian di sini juga ada Stockbit, ada Ajaib ya, Ajaib saham ya. Berikutnya kalau misalnya di forex itu bisa melalui broker kayak misalnya di sini ada Eknes, ada XM, kemudian Okta, HFM, dan lain sebagainya, ada FBS juga ya. Jadi melalui broker yang menyediakan akses ke pasar interbank. Selanjutnya kalau misalnya ingin trading kripto, bisa langsung dibeli di crypto exchange seperti Binance, ada Coinbase, ada Indodax. Misalnya di sini saya juga punya Indodax ya. Kemudian di sini ada toko kripto ya. Dan banyak lagi kayak misalnya di sini ada Ajaib Kripto juga, ini bisa. Jadi beda fire itu beda tempat tradingnya ya. Jadi seperti itu kalau misalnya teman-teman ingin trading di saham, forex, dan kripto. Nah, kesimpulannya seperti ini ya. Jadi kalau misalnya saham cocok untuk investasi jangka panjang dengan risiko yang lebih rendah. Selanjutnya yang perlu teman-teman ketahui kalau misalnya trading di forex, saham, dan kripto, harus tahu namanya futures dan spot ya. Jadi di dunia trading itu kalau misalnya teman-teman ingin trading di spot, biasanya kalau misalnya di Indonesia biasanya di saham dan kripto ya. Dan untuk platformnya itu bisa pakai Ajaib kayak gini dan toko kripto. Selanjutnya di saham kayak misalnya di sini saya punya iPod dan Neohots, ini biasanya menggunakan spot ya. Jadi kalau misalnya teman-teman beli satu lot saham, terus sahamnya turun hingga jauh turunnya ya, berapa persen sampai 80%, maka teman-teman masih memiliki satu lot. Selanjutnya kalau misalnya teman-teman trading di futures, atau biasanya kalau misalnya yang identik dengan trading di futures itu kayak forex dan crypto, itu biasanya pakai leverage ya. Jadi kalau misalnya teman-teman beli satu lot nih, terus turun di bawah jumlah yang teman-teman miliki, misalnya punya uang 50 terus sudah minus 70, itu bisa terjadi di trading futures ya. Jadi itu bisa terjadi dan teman-teman bakal langsung kehilangan uang. Nah, teman-teman bakal tidak memiliki satu lot yang teman-teman beli. Jadi langsung namanya kalau di trading forex itu namanya margin call ya. Jadi itu perbedaan antara trading di futures dengan spot ya. Jadi identiknya itu kalau misalnya di Indonesia trading saham itu spot, kalau misalnya trading di forex itu futures. Oke, saya kira sekian dulu pembahasan mengenai perbedaan antara trading forex, saham, dan kripto. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.